itu anak yang berbakti. Nah, itu budaya yang sangat luar biasa. Maknanya kalau orang tua kita memiliki hutang, anaknya berusaha untuk membayarnya. Itu bagian kita berbakti kepada orang tua kita. Hutang uang iya, tapi hutang janji juga harus direalisasikan. Contoh, udah nanti kalau aku habis bayaran, nanti kamu tak traktir semua. Ini teman-temannya. Ternyata sudah bayar, baru megang duit, belum mentraktir orang, dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kan sudah bayaran, dia sudah berjanji, maka ayo realisasikan traktir itu teman-teman ayah kita. Itu cara kita berbakti. Kemudian apa selanjutnya? Ada namanya ihdaus tsawab. Menghadiahkan pahala. Ada 4 madhab. Apabila madhab satu saja dari madhab Syafi'i mengatakan tidak sampai, tapi 3 madhab yang lain mengatakan sampai. Bagaimana ihdaus tsawab itu? Yaitu menghadiahkan amal yang kita perbuat tapi untuk orang tua kita. Kita ambil contoh, hari ini Idul Adha, saya mau berkorban, saya niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Saya membaca suratul Fatihah, maka hadiah pahala dari bacaan Fatihah saya ini saya berikan kepada orang tua kita. Boleh. Saya bersedekah atas nama orang tua kita. Boleh. Saya ngumpulin orang-orang, tolong dong baca Al-Quran, kita hataman di sini, saya minta pahalanya untuk orang tua kita. Boleh. Maka hal-hal semacam itu bagus. Kalau kita sudah beramal, terakhir bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita? Yaitu dengan cara kita mensolehkan diri kita. Atau mensolehahkan diri kita. Bagaimana cara kita mensolehkan atau mensolehahkan diri kita? Hadir di majelis taklim. Silaturahmi terhadap para ulama. Silaturahmi dengan para kiai. Agar supaya kita dikategorikan orang soleh. Kalau kita soleh, kalau kita orang tua kita memiliki anak soleh, setiap kita beramal, maka orang tua kita mendapatkan pahala. Kalau di dalam kubur ternyata anaknya soleh, masih mendapatkan pahala. Tetapi kalau ada anaknya toleh bukan soleh, apa yang terjadi? Nggak dapat apa-apa. Kalau kita soleh, ada lagi petambahannya apa? Yaitu apa? Waladun solihin alladhi yad'ulah. Anak yang soleh tidak cukup, tapi bagaimana anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua kita? Oleh karena itu bagaimana kita doain? Ya Allah, terimalah segala amal ibadah abah saya. Oleh karena itu kafir sayyiatihi, ampuni segala dosanya ya Allah. Ya Allah, berilah rizki dalam bentuk keluasan kuburannya. Berilah cahaya di kuburannya ya Allah. Jauhkanlah dari hisab yang memberatkan dia sehingga nanti masukkan dia di surga Firdausmu ya Allah. Kita doakan. Oleh karena itu bagi siapa saja yang memiliki orang tua yang masih hidup, ayo berbakti, interaksi. Dengan cara apa? Berkata-kata yang sopan, sudah kita bahas. Ayo beli hadiah orang tua kita, luangkan waktu. Itu kalau masih hidup. Bagaimana kalau sudah meninggal? Itu tadi hal-hal yang harus antum lakukan sehingga nanti dikategorikan kita sebagai orang yang berbakti kepada orang tua kita. Sehingga apa? Orang tua kita di kuburan tetap mendapatkan pahala. Begitu juga kita nanti di dunia, tatkala kita sudah berbakti, maka hidup kita dimudahkan oleh Allah. Apa dalilnya? Allah mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Kalau Allah ingin ridho, dengan cara apa? Orang tua kalian pastikan ridho terhadap kalian. Sehingga kalau kalian kerja, berangkat kerja, cium tangan orang tua kita biar kita mendapatkan ridho orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah ridho, maka dipastikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Sebalikannya, kalau orang tua kita murka terhadap orang tua kita, murka terhadap kita, maka Allah juga murka terhadap kita. Oleh karena itu pastikan kita ayo berbakti kepada orang tua, baik orang tua kita masih kita contohkan. Kita lihat dulu beberapa sahabat dan tabi'in, cara berbakti mereka kepada orang tuanya. Kita lihat, ada anaknya salah satu sahabat, yaitu anaknya dari baginda Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Bagaimana cara berbakti beliau? Tatkala itu beliau, ini cerita sedikit ya, tatkala umminya meninggal,
Abdullah bin Umar nangis sejadi-jadinya. Oh, sahabat yang lain mengatakan, kamu sabar, ittaqillah. Iya, saya sabar. Tapi nangis gak karuan. Ittaqillah fasbir. Sampai 3 kali begitu. Lah kamu itu kok katanya sabar tapi kok nangis? Iya. Loh, terus apa yang kamu tangisi? Iya, surga itu pintunya ada banyak. Maka salah satu pintu yang terbesar di tengah itu tidak bisa saya akses. Peluang aksesnya sudah tertutup dengan tertutupnya mata orang tua saya. Maknanya apa? Ada surga itu bisa diakses dengan cara apa? Jihad. Ada diakses dengan berbakti kepada suami. Tapi ada salah satu surga yang hanya bisa diakses dengan cara apa? Yaitu berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar yang memiliki amalan luar biasa. Bahkan beliau itu salah satu sahabat yang menjalankan sunnahnya plek seperti Rasulullah. Seperti Rasulullah menjalankan semacam apa? Beliau menjalankan. Itu saja orang tuanya meninggal. Bagaimana cara berbakti beliau? Beliau itu tatkala ketemu orang Badui. Pada saat itu beliau sudah menjadi tokoh, sudah menjadi panutan masyarakat pada saat itu. Maka beliau itu ketemu orang Badui. Ternyata apa? Beliau itu turun dari ontanya, kemudian melepas kopiahnya, melepas imamahnya. Apa kata masyarakat pada saat itu? Abdullah, engkau ini seorang pemimpin. Engkau dalam menyapa orang Badui itu nggak perlu engkau lepas imamahmu, nggak perlu engkau turun di situ. Cukup engkau sapa assalamualaikum, itu saja engkau sudah memuliakan. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Iya. Orang Badui ini dulu itu CS-nya abah saya. Kalau abah saya ke rumah beliau itu, orang ini luar biasa. Abah saya dijamu habis-habisan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya saya selaku anaknya, yaitu harus baik sama orang tersebut. Loh ini loh, kelasnya Abdullah bin Umar begitu. Kita lihat, ada lagi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Banyak. Kita lihat siapa? Putri baginda Nabi Muhammad SAW pernah kepada baginda Nabi berkata semacam itu, bah, saya ini kan putrimu, boleh nggak aku masuk kepada Ka'bah? Kalau beliau itu semena-mena tidak menghargai Rasulullah, hanya saja bilang kepada sahabat, bukakan pintu, aku ini anak Rasulullah, jelas boleh. Tapi beliau enggak, izin dulu, menghargai abahnya, menghargai, pamit dulu terhadap abahnya. Kalau abahnya bilang nurut, itu cara berbakti putri-putri Rasulullah. Ada salah satu orang yang hidupnya pada zaman Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sehingga beliau dikategorikan tabi'in. Kenapa nggak bisa berbakti bertemu dengan Rasulullah? Karena beliau ngopeni orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Maka pada saat itu dikategorikan apa? Orang semacam ini dikategorikan ahlil jannah, kata Rasulullah. Karena apa? Dia bakti kepada orang tuanya. Loh, bakti kepada orang tua. Kalau sahabat berbakti kalau putri Rasulullah berbakti kepada orang tua, sudah kelihatan. Kalau sahabat tadi berbakti kepada orang tuanya, iya dicontohkan. Kalau tabi'in berbakti kepada orang tua, iya sudah dicontohkan. Lalu kita bagaimana? Ayo kita tiru orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Ini saya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Ada seseorang itu diperintahkan oleh orang tua, nak belikan saya sesuatu di toko tersebut. Kemudian apa? Dia cemberut, dia nggak mau respon dengan baik. Kemudian apa? Dibelikan. Tapi dengan terpaksa, setelah dibelikan dari toko itu, diberikan apa? Dilemparin model begini. Nih, kembaliannya saya ambil. Masya Allah. Saya di sampingnya waktu itu, saya masih kecil. Tapi saya berkata, ya Allah, kok bisa begini? Apa yang terjadi? Semua anak dari bapak ini rata-rata begitu. Anaknya semua tatkala ditinggal mati bapak ibunya, dibelikan mobil semuanya, diberikan rumah masing-masing, diberikan tanah. Tapi apa yang terjadi? Bapak ibunya meninggal, seluruh anaknya rata-rata rumahnya kejual, mobilnya kejual, sawahnya habis. Ini loh kalau anak gak mau berbakti kepada orang tua. Allah bayar cash di dunia kontan. Bahkan saya ingin cerita sedikit, ada seorang waliullah. Waliullah itu masyhur di kota tersebut, annahu waliullah minal wali. Beliau itu wali yang sangat khusus. Tetapi malaikat membaca ada tulisan apa? Di jidatnya ini ahlin nar.
Malaikat ini iskal, malaikat ini apa? Ragu. Ini bagaimana? Ini seorang waliullah, kekasih Allah, tapi kok ditulisi ahli nar? Sehingga apa yang terjadi? Kemudian malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di situ ada seorang walimu, tetapi saya membaca di jidatnya itu ada tulisan ahli nar. Kenapa ya Allah?" Ya sudah, aku memang mengendaki semacam itu. Kemudian apa? Beliau turun ke bumi, kemudian beliau menemui seorang wali tersebut. "Engkau ini adalah waliullah. Saya ingin tahu kenapa di jidatmu ku baca ahli nar. Engkau itu sebagai ahli neraka." Lalu apa yang terjadi? "Iya, saya juga nggak tahu." Tapi jawaban wali tersebut, "Tapi kalau Allah itu ridho aku di neraka, maka aku akan ridho juga. Aku ditempatkan Allah dimanapun, di surga, di neraka, tidak pengaruh bagiku. Yang penting Allah ridho. Kalau Allah mengendaki aku di neraka, tidak masalah." Maka orang ini sudah berbicara dengan malaikat, disampaikan percakapannya kepada Allah. "Ya Allah, tadi aku turun ke bumi, mengatakan, kenapa sih engkau itu ditulis ahli nar? Padahal engkau ini di bumi ini masyhur annaka wali. Padahal di bumi ini engkau itu terkenal bahwasanya engkau ini wali. Kenapa engkau kau ditulis dengan ahli nar?" Apa jawaban dari orang tersebut? "Kalau Allah ridho saya di neraka, maka saya tidak apa-apa, saya ridho. Kalau Allah ridho di surga, maka saya tidak apa-apa. Tapi kalau Allah nggak ridho saya di surga, saya nggak mau masuk surga." Ini jawaban waliullah yang sangat keren. Anda jangan ikut-ikut model begini, belum makomnya kita ini. Maka disampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan ini aku mengampuni dosanya, maka katakan kepada dia bahwasanya dia itu akan kumasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahagia, malaikat menyampaikan kepada seorang wali tersebut, "Engkau tadi kutanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah diampuni dan engkau akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala." Karena apa? Karena engkau ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali ini berkata, "Ya malaikat, tanyakan kepada Allah. Allah ridho karena saya ridho. Mohon ditanyakan, kenapa, dosa apa yang saya perbuat sehingga Allah mengkategorikan saya ini ahli nar?" Kemudian ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mendapat jawaban, beliau datang kepada wali tersebut. Apa jawabannya? "Dulu engkau dikategorikan sudah balik, mungkin umur 15. Mungkin umur berapa, sudah balik pada saat itu, kemudian ibumu datang. Tatkala itu kamu sudah bangun di kamar, ibumu datang. Kamu dengar suaranya, tapi kamu pura-pura tidur agar supaya tidak dimintai tolong sama ibumu. Maka pada saat itu Allah marah kepada engkau dan engkau dinas kepada ahli nar." Masya Allah, ini pura-pura tidur dikategorikan ahli nar. Loh, kita nggak pura-pura tidur, dimintai orang tua kita, masih sibuk bu, masih kerja. Wah, Masya Allah. Oleh karena itu, ayo kita, kalau orang tua kita masih hidup, ayo kita berbakti, minta ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, tetap kita berbakti agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, semoga ini nasihat khususnya bermanfaat bagi saya pribadi dan manfaat bagi Anda semua yang menonton channel ini. Terima kasih. Mohon dibantu like, share, komen, share ke teman-teman Anda agar supaya pemanfaatan dari channel ini dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.